Bismillah. Mas Mursyid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah taala atas nikmat dan juga karunia, berikut juga dengan rahmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya untuk bertemu dan juga bertatap muka di taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Karena Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian mendikau idza martum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati taman-taman surga yang ada di dunia ini, maka hendaklah kamu mampir sebentar. Maksudnya adalah halaqul dzikr atau halaqatul ilm, tempat di mana seorang hamba semakin mengingat Allah Ta'ala, atau tempat di mana seorang hamba mengilmui ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka termasuk kenikmatan itu sakit, bukti dan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya sehingga sampai nanti kita meninggal dunia senantiasa istiqomah dalam ini Allahumma. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tema mengenai sirah nabawiyah ini. Tema baru mungkin Pak ya. Sebelumnya mungkin hanya tematik, tapi kita coba untuk fokus dalam beberapa kitab tertentu atau tema tertentu sehingga faedah yang kita ambil itu semakin banyak atau semakin sempurna. Pembahasan kita mengenai kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibun harusnya seorang mukmin itu cintanya kepada Rasul mengungkuli cintanya dan anaknya, atau cintanya kepada Rasul lebih tinggi dibandingkan cintanya untuk keluarganya, bahkan seluruh dunia berikut isinya. Maka dalam hadisnya Nabi SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna, tidaklah beriman atau sempurna imannya di antara kamu sekalian, salah seorang di antara kamu sekalian, hatta akuna ahab
sampai aku atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kamu cintai min walidi dari orang tuanya, au waladihi atau anak-anaknya, awin nasi ajma'in atau seluruh manusia. Ini berarti menunjukkan bahwa cinta kita kepada Rasul itu harus lebih tinggi daripada cinta kita atas semua manusia, termasuk keluarga, termasuk bapak ibu, termasuk anak, termasuk putu, sedanten, semuanya. Cinta kita kepada Rasul harus yang paling tertinggi. Dan kenapa cinta kita kepada Rasul adalah cinta yang harus paling tinggi? Nanti akan kita bahas pada poin-poin yang berikutnya. Dan tanda cinta kita niku Bapak Ibu sekalian berarti mengilmui, mempelajari dan juga meneladani. Maka penting kita untuk tahu tentang kehidupan beliau. Penting untuk kita tahu tentang bagaimana sisi keluarga beliau. Penting kita tahu bagaimana beliau dalam mendidik anak-anak atau putra-putri beliau. Sampai dalam tahapan bagaimana Rasul menghadapi berbagai macam problematika di dalam kehidupan. Ya karena beliau itu sumber keteladanan. Makanya firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu lagi. Telah kami jadikan dalam diri Nabi Muhammad itu suri tauladan yang terbaik. Nah, namanya teladan itu ya kita harus kenal dulu. Kita harus tahu dulu sampai akhirnya kita bisa nyontoh atau melu. Nah, kalau kita nggak kenal gitu, betul sakit lagi, betul sakit. Atau kita dari awal acuh tak acuh kepada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buatan sakit. Jadi landasan kita kenapa kita belajar sirah nabawiyah ya karena kita ini mencintai beliau lebih dari cinta kita untuk dunia dan juga seisinya. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian, dalam kita mempelajari sirah nabawiyah ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Jangan kan pun itu ngaji Bukhari kan gitu. Kan ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Dalam mempelajari sirah nabawiyah itu berbeda dengan pembahasan hukum-hukum di dalam syariat. Para ulama kita itu lebih menggampangkan periwayatan dalam sirah nabawiyah. Jadi mungkin beberapa kisah yang akan kita dapati itu riwayat hadis itu bukan hadis sahih, tapi hadisnya hadis dhaif. Kenapa Mas ya? Namanya cerita itu biasa nih. Mungkin di hadis sahih hanya kisah pertengahan mawon. Kisah awal, kisah akhir buatan enten. Nah, maka para ulama sirah supaya ceritanya niku komplit, dan jangan diceritani pertengahan dalam itu waduh kan. Otomatis harus sempurna dari awal sampai terakhirnya. Maka diambillah riwayat-riwayat yang dhaif sehingga keseluruhan cerita itu menjadi sempurna. Misalkan kisah perang Badar awalnya pripun, tengahnya pripun, burine pripun. Karena tadi komplit ceritanya tidak sing ngertos. Oh awalnya begini, pertengahannya seperti ini, endingnya seperti ini. Nah tidak semuanya periwayatan hadis itu dalam riwayat sirah itu sahih. Nah, tapi para ulama kita tidak mempermasalahkan hal tersebut selama dengan beberapa ketentuan. Yang pertama adalah syaratnya lemah hadisnya bukan yang lemah sekali. Laisa dha'fan syadidan atau laisa dha'fan jiddan. Jadi enten derajatnya bagi. Nah ini lemahnya hadis itu tidak lemah banget. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyelisihi hadis yang jauh lebih sahih. Kan hadis itu kata ada yang sahih, ada yang dhaif. Hadis dhaif boleh dijadikan sandaran kalau tidak menyelisihi makna hadis yang jauh lebih sahih. Dan yang ketiga, ini tidak berkaitan tentang hukum-hukum dalam Islam. Maksudnya apa? Halal atau haram. Hanya halal haram maka wajib menggunakan dalil
yang sahih. Nah, silakan buatan enten ceritanya halal haram. Mungkin ada beberapa bagian, tapi kebanyakan hanya kisah kemawon. Nah, kalau seperti itu maka boleh diriwayatkan atau diambil periwayatannya meskipun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan wa ma la yadhu hukman, hadis-hadis yang tidak ada sisi hukum di dalamnya au yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Hadis-hadis yang tidak berkaitan dengan hukum maka kami ini bermudah dalam periwayatannya. Terus kalau urusan hukum dengan sholat, ibadah, siam, zakat ini harus dengan landasan yang sahih. Tapi untuk periwayatan sirah nabawiyah maka diperkenankan untuk menggunakan hadis yang dhaif. Maka lagi ini untuk sebagai awal. Makanya misalkan mungkin kok jadi ustaz ini kok hadisnya dhaif begini, ini kita kembalikan ke pembahasan ini. Kalau saya periwayatan hadis dhaif dalam sirah nabawiyah atau nopo fadhailul a'mal niku diperkenankan selama 3 syarat yang tadi kita sampaikan itu terpenuhi. Poin yang berikutnya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang seberapa penting Mas kita ini mempelajari sirah nabawiyah. Satu perkataan dari seorang cucu dari para sahabat namanya adalah Ali Zainal Abidin. Ini cucunya dari Ali bin Abi Thalib, Ali ibn Husain ibni Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kunna nata'allamu au kunna nu'allamu maghaziyan Nabi. Kami dulu diajari maghazi. Maghazi itu perang. Kami diajari peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasarayahu. Jadi ketika beliau kecil itu diajari oleh bapaknya, oleh para sahabat-sahabat yang masih ada tentang peperangan atau sirah nabawiyah. Kama nu'allamu suratan minal Qur'an. Sebagaimana kita mempelajari surat di dalam Al-Qur'an. Jadi surat Quran itu diulang kali ini, diulangi lagi, dibaca lagi. Nah, dulu beliau juga seperti itu dalam mempelajari sirah nabawiyah. Ini menunjukkan bahwasanya belajar sirah itu juga sama pentingnya seperti halnya kita mempelajari ayat di dalam Al-Qur'an. Ada perkataan ulama yang lainnya, karena abi yu'allimuna al-maghaziyah wa ba'daha alamana sarayahu. Jadi putranipun atau cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat mulia gitu. Beliau mengatakan bahwasanya dulu bapak saya itu mengajarkan maghazi itu peperangan atau sirah nabawiyah kepada saya. Jadi diajarkan dalam bentuk bahasa kurikulum, Pak. Kurikulum dalam mendidik anak. Nah, saat ini kurikulum ngajari anak itu bagaimana apa? Kancing nyolong timun angin, pantesan gedenya dari maling, gitu. Diajari kancing nyolong timun. Nah, seorang mukmin itu ngajari anaknya berikut ini. Kurikulumnya adalah sirah nabawiyah. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal beliau diutus sampai beliau wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil sudah dicekoki tentang kecintaan kepada Nabi. Sehingga ketika gedenya tumbuh rasa senangnya, tumbuh rasa kecintaannya, mau berkorban untuk agama ini. Mas, ini kan abot kan gitu. Caca nong itu pribon enggak? Kata mboten cerita masjid. Niki kata nggih alhamdulillah, teng pasuruan niku mboten enten, Mas. Dolan yang-jangan, saya apa? Motoran, ngebeng, nah mboten niku lho. Nah, kita kembalikan. Ternyata para anak-anak dari sahabat niku kurikulum dalam mendidik mereka adalah dengan sirah nabawiyah. Terus ini bukan sekadar cerita sak dunia turu loh gitu, tapi dipelajari betul, disampaikan berulang-ulang sampai para anak-anak sahabat
tahu detail bagaimana peperangan Nabi, bagaimana kondisi Nabi ketika seperti ini, tahun sekian Hijriah bagaimana, semuanya dipelajari seakan-akan mempelajari ayat dalam Al-Quran. Al-Imam Az-Zuhri juga pernah mengatakan mengenai ilmu dalam sirah nabawiyah, ilmu maghazi huwa ilmu dunya wal akhirah. Ilmu sirah Nabi itu adalah ilmu dunia dan juga akhirat. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari kondisi kehidupan Nabi, kita sedang mempelajari ilmu untuk dunia kita sekaligus untuk keselamatan akhirat kita. Nah, kan mungkin kan ngertos lagi Nabi ketika kondisi ini apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat, caranya berikut, ketika perang bagaimana, ketika ada musuh bagaimana, ketika begini, ketika begitu. Ini berkaitan bukan hanya urusan dunia, tapi sampai sisi keselamatan kita dengan akhirat hidup kita seperti apa. Maka beliau mengatakan ilmu sirah nabawiyah itu ilmu dunia dan akhirat. Berarti penting betul itu Pak. Penting betul Pak. Sangat penting. Nah, cuma gini kita dengarkan sirah nabawiyah itu kapan Pak? Zaman apa Pak? SD Pak. SD itu betul pas TPA. Itu gimana terus betul itu ceritanya ngono Mas. Itulah kenapa para remaja-remaja kita itu jauh dari kecintaannya misalkan kali masjid misalkan. Kan problem ini penting di dunia itu calon do melakukan kabeh sekolah masjid. Tapi caranya balik dengan sirah nabawiyah kita bisa membuat seluruh jenjang kehidupan dari mulai anak kecilnya, remajanya, dewasanya, mereka semua bisa cinta kepada masjid. Saking pentingnya sirah nabawiyah. Dan Al-Fatih Al-Baghdadi dia juga menyampaikan, ta'allaqu bimaghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam akalun katsira. Dalam peperangan Nabi atau sirahnya Nabi itu ada berbagai macam hukum-hukum. Berarti ilmu itu Pak, namanya hukum itu kan berkaitan dengan kita beribadah, kita melakukan ketaatan. Ketika kita belajar sirah nabawiyah, di dalamnya ada ilmu yang sangat banyak. Fayajibu takbuha wa hifdhuha. Maka wajib bagi seorang mukmin menuliskan ilmu itu dan juga menghafalkannya. Biasanya pelajaran sejarah itu ngantuk lagi. Tangi-tangi terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari. Pak ngono Mas Dani. Kita kalau ingin tahu bagaimana dahsyatnya umat Islam dulu ya kita pelajari tentang sirah nabawiyahnya bagaimana. Di masa keemasan Islam itu kehidupan masyarakat itu berikut. Dari apa sampai bawah itu bagaimana apa yang zaman emisi korupsi 230 triliun kan apa yang zaman dulu dipajaki itu Mas kita pelajari sehingga kita tahu ternyata Islam ini bukan hanya ngurusi tata cara sholat tapi ngurusi seluruh sisi kehidupan seorang manusia. Sampai sisi tatanan negeri pun diatur dalam pembahasan sirah nabawiyah. Mas, kenapa kita lebih lanjut mempelajarinya? Jadi Nabi Muhammad yang kita bahas. Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Maka dalam hadisnya Rasul itu mengatakan bahwasanya saya ini dijadikan apa? Khalil. Khalil itu apa? Kekasih. Kama taqaddallahu Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah itu menjadikan Ibrahim juga seorang kekasih. Jadi di antara manusia itu sing tidak kekasih pun Ar-Rahman atau Allah yang Maha Pengasih, penyayang itu hanya dua manusia saja. Sini Pak, Nabi Muhammad kali Nabi Ibrahim. Berarti ini dua nih kedudukannya. Maka kita perlu mempelajari dan juga menelaah bagaimana beliau caranya kok iso kaya ngono. Ya meskipun mungkin kita tidak bisa sampai kedudukan
kasihnya Allah Ta'ala, tapi kita melalui jalur yang dilalui Nabi Muhammad sehingga dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan yang istimewa lagi, sirah nabawiyah ini meskipun sekedar cerita kamu, kalau jenengan buka buku sumber-sumbernya itu aslinya adalah hadis. Maksudnya apa? Ada sanad periwayatannya dari fulan, antum Bukhari atau lagi. Dari fulan, ini fulan sampai kepada Imam Bukhari kemudian menyampaikan hadis ini pun nyambung. Nah, sirah nabawiyah ini pun gimana asli ini. Cuma yang digawe ngono ya bukunya kok pandel saya. Maka dihilangkan sanadnya, hanya disisakan ceritanya. Tapi sumbernya itu bisa untuk dipertanggungjawabkan. Misalkan apa? Dengan cerita dari Nabi itu apa pripun makbul misalkan. Apa mimpi sekolah langit rantai emas, ini kan kresek mawon, itu mboten riwayate. Ora enek Mas, ya wis berarti ceritane ngibul ngoten mawon. Tapi kalau tentang Nabi semuanya ada komplit. Sampai cerita-cerita sing digawe-gawe niku nggih enten. Jenengan bisa tahu, oh jebule iki ora bener iki. Sing bener ngene iki. Oh jebule iki cerita tenan to. Zaman Nabi asline dodole dibelera, dijikok iki tenanan cerita. Ada riwayatnya. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini istimewanya napa sirah nabawiyah. Biasanya kan ceritanya itu apa? Ketok tulang kan. Pak Dene kayak gini, Pak Dene ngono, ayo ditambah-tambahin. Pak Dene kayak ngopo, mlaku nang masjid esuk-esuk. Muter pindah nang jero, Pak Dene nang masjid esuk-esuk karo mabuk. Nah, ini tambahan karo mabuk iki sono iki. Ketika sirah nabawiyah yang dipelajari, kita bisa meruntut kayak, oh ternyata kalau mabuk itu hanya tambahan dari simpulan. Aslinya juga mangkat neng masjid. Nah ini semua ada dalam periwayatan sirah nabawiyah. Dan sirah nabawiyah itu lengkap. Semua ada dari awal pertengahan sampai endingnya niku enten. Jadi semua kisah yang akan kita dengarkan nantinya itu berdasarkan dari periwayatan yang bisa dipertanggungjawabkan niku. Misalkan di awal sebelum Nabi itu lahir bagaimana, niku ada ceritanya. Ketika Nabi itu diutus, niku nggak ceritanya. Ketika Nabi meninggal dunia bahkan niku nggak enten ceritanya, ada riwayatnya. Berarti semuanya sempurna. Kalau jangan perhatikan beberapa kitab rujukan agama-agama yang lain itu nih, misalkan apa, Bible, ceritanya Yesus itu nggak komplit. Ada beberapa jenjang waktu, beberapa tahun malah itu buat tulisan ceritanya. Ngerti-ngerti Nabi ini. Kalau Nabi Muhammad semuanya ada, semuanya lengkap dari awal sampai dengan terakhir. Dan yang lebih istimewa lagi adalah jenenge keteladanan pagi. Berarti ketika kita membaca kisah beliau, kita akan dapat teladannya. Misalkan carane dadi bojo sing saleh. Ngertos kan pundi melihat Nabi SAW dalam bermuamalah dengan keluarganya. Carane ngurusi negara misalkan, kalau bendera ini kan nggih. Napa niku bendera waris enten bener nggih? Kapan ya? Bodoh ayo. Cara ngurus negara iki piye? Ternyata sudah dibahas dalam sirah nabawiyah. Komplit dari A sampai dengan Z. Sehingga kita mendapati kesejahteraan umat muslim ketika itu sangat tinggi sekali. Bahagia, Pak. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya itu Pak, hidup kita nih kok nggak dibanding hidup Nabi. Kalau para sahabat itu jomplang. Nih hidup Nabi sahabat ketaatan. Nih orang PAD nanti pun esok maksiat, awan maksiat, sore maksiat, bengi maksiat, full dengan kemaksiatan. Berarti kan kita perlu tahu dulu piye sajane uripe dan full dengan ketaatan. Maka dari itu kita perlu baca dulu ceritanya. Apa ya iso Mas wong kira tau ngaku sing iso Pak. Enten.
Apa ya iso Mas wong iki dodolan ora tau ngapusi klien, ora tau ngapusi sing meh tuku. Enten saged. Kapan terjadinya? Nah niki kehidupan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu percontohan. Memang di enten di sisi kemaksiatan para sahabat itu di enten jenenge sahabat itu juga manusia. Ada yang mungkin berzina, kita dengarkan riwayatnya. Ada yang ngelak-ngelak orang itu juga ada. Tapi mereka ini adalah manusia yang terbimbing oleh wahyu. Enten Nabi Muhammad nek salah langsung dilurus. Nek adewe salah pripun dilanjuti, dileke panggadani kan ngono. Makanya kita perlu mempelajarinya supaya tahu jebret dalane ngono Mas. Iya. Maka para ulama kita itu sampai menyampaikan sejatinya dengan sirah nabawiyah itu cukup menjadi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kehidupan sahabat itu bisa menjadi percontohan untuk kita mendapati kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi misalkan kita pengen terdidik, terarahkan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, tinggal nyontoh mawon Nabi kalih sahabat. Pun cekap. Insya Allah ujungnya pasti akan masuk ke dalam jannah firdausil a'la. Allahumma. Dan teladan itu bukan hanya satu kasus, semuanya ada. Napa Pak? Didik anak enten pembahasanipun. Napa? Dadi bojo sing saleh niku enten pembahasanipun. Dadi istri sing saleh enten mboten enten. Dadi mertua sing saleh enten mboten enten. Nah saniki niku napa? Anake wis nikah, tambah duwe anak, iki piye to le tambah duwe anak. Kira anake sing ngeki sapa? Ngoten iki. Nah ini sisi keimanan menjadi seorang mertua, sebagai orang tua, sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua, ini yang jarang atau luput dari pembahasan kita. Padahal ini kaitannya kehidupan kita sehari-hari. Itulah kenapa kita perlu untuk punya sisi keteladanan. Simpelnya Mas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Mas, kita sudah paham mengenai Bapak Saida. Contoh Mas. Contoh niki Bapak misalnya. Teladan dalam ucapan atau dalam perbuatan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang sahih ini diriwayatkan di Sahih Muslim, kita pernah mendengarkan mungkin ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattu. Rasul itu Pak tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kenapa Pak? Tidak pernah mencela makanan. Kalau tidak istaha, kalau beliau punya keinginan makan, dimakan. Kalau inlam yastahi, taroka. Kalau beliau tidak suka, ditinggalkan. Saat ini kita dengan jagung misalkan. Nah, ternyata seneke ora enak. Komen boten. Halo komen boten. Rasane kok kaya ngene. Iki wedang kok yo jarang bae. Padahal Rasul memberikan contoh tidak pernah mencela makanan sekalipun. Nah makanya anak-anak kula jenengan itu nggih ngapunten melu nyelak-nyelak. Kok iki ombene kok enak rasane kok hujan. Sing nonton sinten? Sinten Pak? Yo Pak Mbok iku ya. Nah, berarti bagaimana sang orang tua mencontohkan kepada anak-anaknya sehingga ketika mendapati makanan yang mungkin tidak disukai terus menambah rasa di komen iki rasa boten sakit nek pengen yo dipangan nek ora ditinggal tapi nggak abot lagi jenenge wong niku nek ngicipi enak pripun enak iki kan ngoten tapi itulah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seumur hidupnya tidak pernah mencela makanan. Nah berarti kan kita berpelajaran nih. Oh berarti ini aku tuku sudah goreng ora enak rasanya komen boten meneng wae gitu. Mas iki masalah koyo letong enggak rasa. Mas meneng wae. Nek pengen yo dipangan nek ora ditinggal. Ngoten mawon. Tapi ini gampang boten Pak. Apa hari gini. Sudah tahu ilmunya belum tentu bisa mengamalkannya. Apa meneh ra duwe ilmunya ya ngoten niku wae dikomane rasa
ngerti yo. Kok rasane ngene, kok rasane ngono. Itu ora enak koyo ngene, koyo ngono. Ternyata yang mencontohkan siapa? Bapak ibunya sendiri. Kita punya teladan. Oh ternyata Nabi itu kalau makan tidak pernah apa? Ada ta'aman qat, mencela, merendahkan, menjelekkan makanan yang dihidangkan di hadapan beliau. Bahkan kalau misalkan makanan yang tidak disukai sekalipun, ada yang lain ketika Khalid bin Walid itu nyuruh ke kadal belum ini, di hadapan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makanan ini tidak disentuh, tidak dimakan. Lalu Khalid bin Walid bertanya, aharamun? Ya Rasulullah, apakah ini kadal belum ini haram? Maka Rasul menjawab, apa? Ini bukan kebiasaan makanan kami. Jadi beliau itu orang gelem mangan gitu, karena memang tidak biasa makan itu. Tapi tidak muncul dari sana, ini delokno bentuk kalau kadang mbok suguhke ning aku kan. Enggak seperti itu. Nah, dia kan ngoten kan iki, mosok aku teko ngono mbok suguh kadal. Kan ngoten. Ternyata Nabi enggak seperti itu. Ini makanan lam yakun bi audi qaumina. Ini makanan tidak pernah sering atau biasa kami makan dulu di tempat kami. Maka bukan berarti kadal dulu niku haram, boleh bagi yang durian. Tapi coba pada biaya lihat, benten sih kadal durian. Jangan menyewangsur membika kadal durian, benten benten. Kalau tinggalnya di durian raya neng kami, niku benten. Ada pun kadal kita niku sing cilik-cilik merah biaya, niku buatan buatan asli. Ini contohnya, bagaimana Rasul menolak makanan meskipun dalam artinya apa? Tidak dengan ucapan yang buruk, yang ditolak, tapi dengan tata krama sing apik. Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Oh, berarti ini teladan Rasul dalam berucap. Teladan kita dari Rasul dalam beliau berbuat. Iya, kita ini menolak, kita enggan, tapi enten caranya. Nah, caranya itu sekepun dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas, yang lain mas, apa yang penting ketika kita mempelajari sirah nabawiyah ini? Bapak Ibu sekalian, sirah nabawiyah itu bagian dari agama. Maka Syekh Abdul Razak itu mengatakan ilmu maghazi atau sirah nabawiyah ghidaul qulub. Ghida itu apa? Makanan hati. Jadi ketika orang mendengarkan kisah Nabi itu akan menambah hati dari keimanan, ketaatan dan juga ketakwaan. Wabah jatuh nufus dan sisi bahagia kegembiraan untuk jiwa. Merupakan cerita saking Nabi SAW akan meningkatkan kebahagiaan kita, akan meningkatkan kesenangan jiwa kita. Karena ini bagian dari agama. Berarti mas ketika kita membahas tentang sirah nabawiyah berpahala, sangat berpahala. Kata nopo melek kula jenengan saged ngamalaken. Berarti double kali. Sudah tahu ilmunya, dengan ceritanya menghidupkan hati kita, semangat kita untuk taat, ditambah kita mencontohnya, berarti pahalanya berlipat ganda. Misalkan apa kita bahas tentang sisi peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia aman lah ya, bukan ada perang-perang ya. Tapi Nabi mengalami ini semuanya. Kalau musim dalam peperangan musuhnya banyak, misalkan ketika tahun kelima Hijriah itu ada perang namanya perang Khandaq. Muslimin hanya sekitar ratusan saja atau sampai ribuan. Musuhnya sampai 10.000 dikepung dari berbagai macam sisi. Bagaimana Rasul dan para sahabat kuat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu. Nah, nek pun jangan pena aman. Dalam kondisi nyaman, tangi turu yo ramah kan mesti ora masalah. Yo enek sing nyerang, tangi turu ditor motone kan nggih bahaya. Ini dalam kondisi tidak aman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu masih taat kepada Allah Taala. Ini ilmu. Oh, berarti ketika kondisi sulit, kondisi pelik, seperti apapun kondisinya, kita pun tetap wajib taat kepada Allah. Nah, ini kita ceritanya, misalkan kita diuji, kan duit, itu bocoran duit. Tanggal itu nih, wah boleh kok nih, sentai, belajar sentai, jajan sentai, buat super nih mas. Nah, kita belajar.
Ternyata Nabi dan para sahabat jauh lebih nelongso ketika mereka dalam peperangan. Peperangan Khandaq itu terjadi ketika kondisi semua sahabat itu kelaparan. Sampai di riwayat itu ditali batu di perutnya. Itu zaman diri Bang. Nah, rasa luwe itu Pak, waktu dikantongi Bang. Anak itu ditali dengan perutnya. Jadi sahabat itu ketika bikin parit itu semuanya dalam kondisi kelaparan. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, Rasul kita kelaparan. Ini saya kali ada 2 batu di perut saya. Rasul buka otengi, enak telu. Berarti lebih lapar daripada para sahabat. Itu ketelatenan. Pimpinan yang baik keluar podo karo masyarakat ini saling ini pun. Nah dengan mohon ya Mbak Abraham yang dulu Bapak. Ini adalah mempelajari surah Nabawiyah itu bagian dari agama Islam. Dan juga ayat yang tadi kita sebut dalam kalau fi Rasulillah uswatun hasanah, meneladani beliau itu juga bagian dari kewajiban kita. Jenenge meh nyontoh, meh neladani berarti kudu ngerti angin. Harus tahu, harus kita ilmui bagaimana sholatnya beliau, bagaimana puasanya beliau, sehingga apa? Sehingga sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ini pun contoh sinten Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sisi perjuangannya dulu itu ketika Nabi misalkan perang Uhud nih, perang Uhud itu ada serangan dari musuh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, membawa pasukan berkuda menyerang dari belakang, kaum muslim dikepung di depan dan juga belakang. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata kepada para sahabat, barang siapa menyarut dunia yang mau jadi tamengku, maka dia nanti akan menemaniku di surga. Huwa rafiqi fil jannah. Maka muncul satu sahabat Ansor jadi tameng hidup Nabi meninggal. Muncul lagi 2, muncul lagi 3, 4, sampai 7 orang meninggal dunia menjadi tameng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan pulau jenengan dalam medan pertemuan apa nggih kersa jadi tameng Nabi Muhammad. Mikir Mas, kon makat sholat sing ra metu nek angel pemerintah dikon perang ngoten. Maka kita pelajari kok bisa sahabat itu mengorbankan nyawanya, hartanya, seluruh hidupnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ceritanya. Sedangkan kita adalah mesolate angel, menopomle, sedekah, infak, zakat itu mikir double, pindho, telu, akhirnya rasido. Ini kok jenengan. Tapi para sahabat ketika berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mikir 2 kali, langsung menjadi yang terdepan, bahkan rebutan satu sama lainnya. Nah, ini berkaitan dengan kita ketika Nabi sudah meninggal, maka apa yang dimuliakan oleh beliau kita pun juga muliakan. Ya syariat ini, ya sholatnya, ya hajinya, ya zakatnya, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya akan muncul, kok bisa para sahabatnya begitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita sekarang cintanya kepada apa Pak? Dunia Pak, dunia. Nah itu ini lagi makan, nah itu orang makan. Nah tiga ini lagi melaku. Nah hanya senyai kasido melaku. Nah ketinggalan orang nyusul. Tapi kalau dulu para sahabat tanpa dikomando langsung jadi orang yang pertama. Ketika ketinggalan dalam ketaatan mereka nyusul, tidak mikir kedua kali. Ini para sahabat. Akhirnya kan muncul nih, bagaimana caranya diri kita itu begitu bisa mengorbankan seluruh apa yang kita miliki untuk syariat Allah ini tanpa mikir 2 kali. Caranya. Sedangkan kita ini mau dikon sholat, dikon ibadah, dikon apa berkaitan kalau bulat panggil ini kok mikir bola balik. Nyemplungi kota terus di kantor lagi. Urusin orang yang baik kan. Hanya 10.000 salah nyemplung mau yang tampil. Mas aku mau salah nyemplungi 10.000. Susuk 10.000 ya, masya Allah. Itu cuma ini. Kenapa seperti itu? Karena kecintaannya kepada Islam, kepada Rasul masih kecil, masih tinggi.
Mas cerita yang lain misalkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika datang namanya Dzul Khuwaisirah. Tiga Arab Badui. Arab Badui itu terkenal dengan tidak memiliki tata krama. Datang masuk ke dalam masjid nguyuh ning pojokan. Misalkan, nah hubungan ini, tenik tahu jana, enek wong mlebu nguyuh ning pojokan, jenengan apa nih? Dewan lah. Pengajaran tadi kita tiba-tiba mak bungkus teko, nguyuh ning tengah tadi, dewan lah. Wah, mak tak kencang mas, tak kencang, tak kenteli. Ternyata Nabi tidak dunia. Ketika sang Arab Badui itu pipis, nah betul ini ngeten pojokan, sahabat itu nggih, jenenge wah ramai. Apa kata Nabi? Da'u istiqmose menunggu baik. Kenapa? Lah misalkan mengke sahabat ngoyak, gitu. Kemudian sing nguyuh belum rampung pripun Pak? Waduh, malah wira-wira ini. Wah, soal repot niku. Da'u tenang, diamkan dulu, biarkan tuntas dulu. Nah, sang Badui sudah selesai, kemudian Rasul mengatakan ambil air, kemudian disiram. Cuma ketika itu nih, masjidnya bukan menggunakan karpetnya tadi, masih dengan tanah. Tapi lihat nih, Rasul nih, melihat ada orang yang tanda kutip nggak tahu ilmunya, dalam kondisi salat, orang langsung ditempel, disampaikan dengan cara yang baik, ditegur dengan teguran yang baik, sehingga sang Arab Badui ini ketika kelanjutan kisahnya ngoten, karena sahabat yang lain mencemooh Nabi itu tidak, sang Arab Badui hanya mendoakan Nabi SAW, Allahumma arhamni, ya Allah berikan rahmat kepadaku, wa Muhammadan dan Muhammad, wala tarhamna an ahad, semuanya rasa. Saking tahunya Nabi Muhammad yang nopo, yang tidak menegur sang Arab Badui dengan keras. Jadi contoh, ada yang juga masalah langsung bilang, ternyata tidak seperti itu. Ketika memang orangnya tidak tahu ilmu. Ini contoh bagaimana ucapan dan juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melekat di hati para sahabat. Karena itu ketika para sahabat itu meriwayatkan cintanya kepada Rasul sangat tinggi. Misalkan Rasul itu Khalili, Ausonya Khalili, Abu Hurairah itu mengatakan orang yang paling kucintai berwasiat kepadaku. Padahal Abu Hurairah itu masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Notabene umur Nabi itu hanya sampai 11 Hijriah nih, 63 tahun itu nih. Berarti hanya ketemu Nabi sekitar 3 atau 4 tahun. Tapi ketika beliau menceritakan tentang Nabi Muhammad, seakan-akan Rasul itu hanya mencintai dirinya, tidak mencintai yang lainnya. Berarti ada efek kecintaan cara muamalah yang sangat baik Rasul kepada para sahabat. Niki misalkan kita amalkan di masyarakat kita, kados pun Mbak, masya Allah. Sing itu nomor rezeki didongake sing apik, mendapatkan nikmat ikut bahagia dengan kenikmatannya pun itu aja nih. Nek sakniki anak wong itu nikmat tangga pripun? Begitu anu kebune aku nih ngomong sing itu. Niku ning paso dene itu kebetulan ngene. Wah, ngomongnya atau lain iki kok ngendi aku ngerti bunyi-bunyi dari babi ngepet kayak boleh. Malah nyebarke fitnah, nyebarke isu. Itu kita. Maka mempelajari sirah nabawiyah akan membuat kita tahu masyarakat yang dibangun dengan landasan iman dan ketaatan kepada Allah Ta'ala akan menghasilkan masyarakat yang menenteramkan dan menenangkan. Nah, sampai sini Bapak sekarang kita pahami bagaimana sirah nabawiyah akan merubah sisi kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam mempelajari sirah nabawiyah ini, bukan hanya mempelajarinya tapi juga kita menjadikan percontohan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita senantiasa lekat dengan keistiqomahan dalam taat Allahumma amin. Nah, Bapak sekalian, ini mungkin sebagai mukadimah awal yang bisa kami sampaikan. Insya pada kesempatan yang akan datang, jika diberikan kesempatan, kita akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan sirah nabawiyah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا